Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aten, NIM 20111401440, Prodi Perbankan Syariah 6D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari analisis laporan keuangan yang sudah dibagikan dan di-share di grup melalui PPT dan akan dipresentasikan kembali oleh saya sendiri. Baiklah, kita akan mulai saja, yaitu Financial Statement Analysis adalah analisis yang digunakan untuk menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut ke dalam periode waktu tertentu. Mengapa dilakukan? Yaitu untuk menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan masa lalu, masa sekarang, dan untuk memprediksi masa yang akan datang. Yang kedua yaitu menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Ada 5 langkah dalam analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu menilai lingkungan bisnis. Yang kedua membaca dan mempelajari laporan keuangan dan catatan laporan keuangan. Yang ketiga yaitu menilai kualitas laba. Yang keempat ada analisis laporan keuangan. Yang terakhir adalah memprediksi laba atau cash flow masa mendatang. Selanjutnya, pasti dalam menilai lingkungan bisnis banyak muncul pertanyaan timbul, apa jenis usahanya, strategi apa yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan laba, terus perusahaan tersebut berada dalam industri apa, siapa pemeran utama atau pemain utamanya dalam usaha tersebut, siapa pesaingnya, bagaimana hubungan antar perusahaan dengan konsumen atau supplier, bagaimana pengaruh perubahan ekonomi terhadap penjualan dan laba perusahaan. Membaca dan mempelajari laporan keuangan dan notes. Ada beberapa cara untuk membaca dan mempelajari laporan keuangan dan notes, yaitu yang pertama, baca audit report. Yang kedua, identifikasi transaksi penting seperti akuisisi utama, penghentian segmen bisnis, tuntutan yang belum terselesaikan, penghapusan piutang dan persediaan. Yang ketiga yaitu baca laporan keuangan dan footnote-nya. Cara yaitu selanjutnya ada menilai kualitas laba. Kinerja operasional dinyatakan terlalu tinggi. Adanya cadangan yang tersembunyi, pandangan dengan off balance sheet, dan kualitas laba dan keterbatasan laporan keuangan. Book value versus true value. Laporan keuangan tidak merefleksikan prospek perusahaan dalam lingkungan bisnis. Laporan keuangan atau gambaran masa lalu tidak berorientasi dengan masa depan. Laporan keuangan memiliki keterbatasan turunan. Laporan keuangan mengabaikan beberapa informasi historis dan informasi terkini, human resource, dan efek inflasi. Manajemen menyajikan laporan keuangan dengan bias atau menyesatkan, sering memilih metode akuntansi dan estimasi agar kelihatan baik. Alat utama dan sumber data. Alat utama dibagi ke beberapa kelompok, yaitu laporan keuangan dan perbandingan rasio keuangan masa sekarang dengan rasio masa lalu dan perusahaan dalam industri yang sama. Sumber data ada beberapa dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu laporan tahunan atau annual report dan publikasi data keuangan atau ISMD dan lain-lain. Laporan keuangan. Laporan keuangan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu neraca atau balance sheet, laporan laba rugi atau income statement, yang ketiga laporan arus kas atau cash flow statement, yang terakhir ada laporan perubahan saldo laba atau statement of retained earnings. Review unsur utama neraca, yaitu aktiva. Aktiva terbagi menjadi 2 bagian, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar contoh-contohnya yaitu kas dan surat berharga, piutang, dan persediaan. Aktiva tetap contohnya aktiva berwujud dan aktiva tidak berwujud. Yang kedua yaitu kewajiban dan ekuitas. Kewajiban terbagi menjadi kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan kewajiban pemegang saham. Kewajiban lancar terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu hutang dagang dan hutang jangka pendek.
Review unsur utama laporan keuangan, yaitu yang pertama ada pendapatan usaha, harga pokok penjualan, laba kotor, biaya usaha, laba usaha, pendapatan biaya, laba subsidi pajak dan pajak, serta laba bersih. Kerangka analisis laporan keuangan, Common Size Financial Statement, yaitu analisis laporan keuangan perusahaan selama 1 tahun. Laporan keuangan distandarkan dengan menggunakan ukuran pembagian tertentu atau total aktiva atau penjualan. Semua jumlah dinyatakan dengan proses dari ukuran pembagian tersebut. Objective of Ratio Analysis. Ratio Analysis adalah analisis laporan keuangan perusahaan dengan cara membandingkan ratio dan membandingkannya dengan tren dan rata-rata industri. Tujuan analisis ratio adalah yang pertama menstandarkan informasi keuangan untuk tujuan perbandingan. Yang kedua ada evaluasi hasil usaha dan resiko usaha. Yang ketiga membandingkan kinerja sekarang dengan tahun sebelumnya. Yang keempat atau terakhir membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain atau standar industri. Logika di balik ratio analisis ada perusahaan memiliki sumber ekonomi, perusahaan mengubah sumber ekonomi menjadi laba melalui beberapa produksi barang dan penjualan barang. Ratio mengukur hubungan antar sumber ekonomi dengan aliran keuangan, menunjukkan cara-cara yang digunakan perusahaan jika dibandingkan dengan cara yang digunakan dalam bentuk tahun sebelumnya, perusahaan lain, industri, dan semua perusahaan. Tipe-tipe dari ratio ada 3 tipe, yaitu financial ratio, operational ratio, dan value ratio. Financial ratio terbagi lagi menjadi 2 kelompok, yaitu liquidity ratio, kemampuan melunasi utang jangka pendek. Leverage ratio adalah kemampuan melunasi utang jangka panjang. Operational ratio adalah activity atau turnover ratio, menilai efektivitas dan efisiensi aktivitas yang berhubungan dengan pemakaian sumber ekonomi. Yang kedua yaitu profitability ratio atau kemampuan menghasilkan laba. Yang terakhir yaitu valuation ratios atau menilai saham perusahaan. The DuPont System, metode yang memisahkan ROE ke dalam elemen atau ROA dan equity multiplier. ROA dipecah menjadi 2, yaitu profit margin dan asset turnover. Membantu identifikasi sumber kekuatan dan kelemahan kinerja usaha, membantu identifikasi faktor penentu penciptaan nilai tambahan. Ringkasan financial ratios membantu evaluasikan kinerja, analisis struktur modal dan aktiva, menunjukkan hubungan antara aktivitas dan kinerja yang sama dengan benchmark dengan masa lalu dan perusahaan industri. Keterbatasan analisis ratio, ada kategori industri seringkali sulit untuk diidentifikasi. Terus ada rata-rata industri yang dipublikasikannya hanya sekedar pedoman. Terus praktik akuntansi cenderung berbeda antar perusahaan. Terus seringkali sulit untuk menginterpretasikan penyimpangan atau variasi dalam rasio. Rasio industri mungkin bukan target yang diinginkan. Terakhir, kondisi musiman sering mempengaruhi ratio. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Mungkin ada beberapa penjelasan yang belum saya sampaikan sebelumnya. Mohon maaf atau ada salah kata, saya mohon ampun. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.